Hari ini kita merayakan Vigili Paskah, tirakatan kebangkitan Tuhan yang merupakan perayaan paling utama dan paling mulia dari segala perayaan. Perayaan akan terdiri atas beberapa bagian, yaitu ritus cahaya dengan pemberkatan api, pemberkatan lilin Paskah, perarakan lilin Paskah, dan pujian Paskah. Dilanjutkan liturgi sabda dengan pembacaan dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana gereja merenungkan karya-karya ajaib yang dikerjakan Tuhan Allah bagi umatnya sejak awal mula sambil menaruh kepercayaan pada sabda dan janjinya. Setelah itu, kita diingatkan kembali pada sakramen pembaptisan kita dalam liturgi baptis, di mana kita mengucapkan pembaharuan janji baptis. Akhirnya, puncak perayaan pada malam ini dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. Umat yang terkasih, perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Marilah saat ini kita berdiri menghadap ke arah pintu utama gereja untuk mengawali rangkaian perayaan ini. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam yang amat suci ini, Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaraan putra-Mu, Engkau telah menganugerahi umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Kristus dahulu dan sekarang. Awal dan akhir. Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa. Dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi. Naikkan tinggi. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia.
Kristus cahaya dunia. Lilinnya. Sejenak ke umat. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita.
beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya. Untuk menebus para hamba, Bapa serahkan Putranya sendiri. Bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir
dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut, yang menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara yang meriah, marilah kita sekarang dengan tenang hati, kita mendengarkan sabda Allah. Marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama.
Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam kantung. Samudera raya ditaruhnya dalam bejana. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia.
kasih setiamu ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah yang kekal dan maha kuasa, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatanmu. Terangilah umatmu yang telah engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaanmu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Lilin boleh dimatikan, nanti dihidupkan lagi pada saat membarui janji baptis. Bacaan dari Kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berserulah mereka kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Lalu aku akan menyatakan kemuliaanku terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, terhadap keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda itu. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat,
sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta, dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang luput, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Dialahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut teberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kanan-Mu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu.
Tangan kanan-Mu ya Tuhan, menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanahnya sendiri, mereka menajiskan tanah itu dengan tingkah laku mereka. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang mereka curahkan di atas tanah itu. Mereka menajiskan tanah itu dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus, sehingga semua orang menyindir mereka dengan berkata, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru, dan roh yang baru akan kutaruh di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kepadamu kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu,
dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Aku akan membuat kamu tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gerejamu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir batin agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.《恭读圣保禄宗徒之罗马人书》，难道你们不知道，我们受过洗归基督耶稣的人，就是受洗归他的死亡吗？
我们借着洗礼，已归于死亡，与他同葬了。为的是基督怎样借着父的光荣，从死子中复活了，我们也怎样在新生活中度生。如果我们借着同他相似的死亡，与他结合，也要借着同他相似的复活，与他结合。因为我们知道，我们的救人已与他同钉在十字架上了，使那属所罪恶的自我消逝，好叫我们不再做罪恶的奴隶。因为已死的人便脱离了罪恶，所以如果我们与基督同死，我们相信也要与他同生。因为我们知道，基督既从死子中复活，就不再死，死亡不再统治他了。因为他死是死于罪恶，仅仅一侧；他活是活于天主。你们也要这样看自己是死于罪恶，在基督耶稣内活于天主的人。上主的圣言。感谢天主。哈利路亚。哈利路亚。哈利路亚。哈利路亚。哈利路亚。Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya.
yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tadi kita menyanyikan lagu pujian Paskah atau Exsultet. Maka rasanya tidak salah kalau sekarang kita boleh mengucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah untuk saudara saya. Kebetulan Paskah ini juga pas hari Cengbeng ya. Betul ya? Puncaknya hari ini atau besok? Besok, pagi-pagi ya, pas Yesus bangkit. Oh,
Paskah kita pas itu ya. Pas cembeng ya. Dan hari ini Yesus juga mengatakan kepada wanita-wanita ya, karena ada wanita yang begitu mengasihi Yesus sampai mereka mau datang ke kubur Yesus. Yang cengbeng yang datang wanita-wanita atau pria juga? Wanita dan pria semua ya. Kalau cengbeng itu yang datang ke kubur siapa? Semua ya, anggota keluarga ya. Nah, Yesus berkata malam hari ini, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Ini kata Yesus, kata malaikat itu dengan hal yang sama. Dia katakan juga supaya mereka pergi ke Galilea. Sebab ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Yesus disalib di Yerusalem, di luar Yerusalem. Dia menderita di Yerusalem, tapi disuruh kembali ke Galilea. Kembali ke kampungnya. Cengbeng menyatukan kita kembali ke kampung kita. Ya. Ke rumah. Ya. Galilea itu bagi para murid tempat di mana cinta pertama tumbuh sebagai murid Yesus. Di mana mereka sekolah menjadi murid Yesus. Mereka mendengarkan sabda Yesus. Mereka mendengarkan khotbah di bukit. Mereka menyaksikan Yesus melakukan mujizat. Membuat air menjadi anggur. Dengan kata lain, mereka punya pengalaman kasih. Relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka Yesus ingin mengembalikan itu. Karena di Yerusalem mereka mengalami yang berbeda. Di mana mereka mengalami kegagalan sebagai murid Yesus. Ada yang menyangkal Yesus. Ada yang mengkhianati. Ada yang lari. Saya kira hanya Yohanes yang berani tinggal di kaki salib Yesus. Yang lain lari, kacir semuanya. Takut. Mereka merasakan kegagalan. Tidak ada lagi harapan. Maka bagi Yesus, Yerusalem adalah a traumatic city. Ya, kota yang memberi trauma untuk para muridnya. Di mana Yesus sendiri mengalami penderitaan yang begitu hebat. Maka mengapa Yesus berpesan kembali ke Galilea, come back home. Home sweet home. Jadi Paskah itu adalah pengalaman di mana kita ingin berjumpa dengan Tuhan, di mana kita mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Galilea, di mana para rasul awalnya ada yang mencari ikan, ada yang menjadi pemungut cukai, ada yang membantu mencari ikan, dan sebagainya. Itulah keadaan nyata sehari-hari dikembalikan oleh Yesus. Mari kembali ke sana, kamu melihat aku yang bangkit, aku yang kemarinnya itu mati, yang mengatakan sudah selesai, sekarang mengumpulkan lagi mereka yang putus asa, yang kehilangan harapan, yang terluka, tercerai-berai, yang ketakutan, disatukan oleh Yesus, diberi semangat baru, hidup baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sering pada masa-masa seperti ini, masa cengbeng seperti ini, banyak pertanyaan, Romo boleh enggak menghidupkan garu? Boleh enggak membawa bunga? Boleh enggak kami membawa dolar, uang-uangan itu pakai dolar ya, dibakar. Saya mengatakan, siapakah yang kamu sembah? Yesus Romo, Yesus yang mengalahkan maut, Yesus yang mengalahkan kegelapan kubur. Kalau Yesus yang mengalahkan maut, kita tidak usah takut dengan hal-hal yang dimana garu seperti tadi Romo memberikan dupa.
membuat wangi-wangian, semoga doa membubung tinggi. Kalau Yesus sebagai penyelamat kita, Yesus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, tidak usah takut membawa buah. Karena itu adalah mediasi bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah mendahului kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya Yesus Raja semesta alam, itulah kekuatan kita. Mau pakai apa saja, tidak usah takut. Karena Raja semesta alam itu yang mengerajai semuanya. Asal doanya jelas kepada Tuhan Yesus. Nanti Romo disangkanya kita menyembah tepekong. Emangnya punya tepekong? Tidak punya, kita tidak punya dewa toh. Yang kita punya adalah Tuhan Allah yang mengalahkan maut. Maka mari kita dengan semangat Paskah ini kembali ke realita hidup sehari-hari. Di keluarga di mana kita diajari sekolah kasih di keluarga itu. Kembali ke sana, Tuhan akan ditemui di sana. Di Galilea hati kita, di Galilea rumah kita, di mana kita pernah mengalami sukacita, pernah mengalami putus asa, pernah mengalami luka batin, Tuhan dijumpai di tempat itu. Itulah Paskah. Paskah yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita mohon semangat Paskah mengalir dalam diri kita. Tidak lagi menjadi murid yang takut, tapi murid yang sukacita. Jumat Agung sudah lewat, wajah kita adalah wajah haleluya, wajah kemenangan atas maut. Maka janganlah takut dengan hal-hal yang membuat kita sering merasa terkungkung dalam situasi-situasi yang sangat aksidental, artinya temporari. Paskah membebaskan kita dari kekuatan, dari belenggu kegelapan dosa, dari kekuatan-kekuatan yang membuat kita seringkali kehilangan home sweet home. Kita diundang untuk mengalami itu di Galilea, rumah kita sendiri, di Galilea keluarga kita sendiri. Tuhan memberkati. Saudara-saudari terkasih, mari kita mohon kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar rahmat-Nya memenuhi air ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering putra-putra Abraham Kau seberangkan, melintasi Laut Merah. Dengan demikian kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis,
Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Kami mohon, ya Tuhan, semoga dengan pengantaraan Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita menyalakan lilin dari lilin Paskah dan kita akan membaharui janji permandian kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak.
Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Ya, saya menolak. Terima kasih atas janji saudara-saudari. Mari kita dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana diikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati sehingga kita mampu mewujudkan janji kesetiaan tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada.
Marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami dalam menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi tanah air kita. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lemah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Murah, semoga pada malam ini mereka ikut membaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut putra-Mu. Kami mohon, bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon, bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu, memasuki Paskah Raya abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kristus Tuhan yang Maha
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karyamu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, memberi kami kekuatan untuk mencapai kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan
memuji Dikau setiap waktu Tuhan, terutama pada malam ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan, kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Kita bagikan damai Kristus satu dengan lain. Kristus. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Hallelujah,
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi. Sebab dialah Tuhan dan perantara kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan novena untuk Hari Raya Kerahiman Ilahi minggu depan. Karena itu misa harian yang biasanya pagi dirubah menjadi misanya sore. Ya, semua misa harian sampai hari Minggu nanti, minggu depan, sore hari jam 5:30, 17.30, ya, dengan melanjutkan novena untuk kerahiman ilahi. Sekali lagi, saya, Romo Paroki dan Romo Indra sebagai Romo Rekan yang sekarang membantu di OKI, mau mengucapkan untuk semua saudara-saudari, warga atau umat dari Paroki Hati Kudus, atau umat dari lintas paroki, atau juga umat tamu dari kota-kota lain yang sekarang merayakan Paskah di paroki kami ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga Yesus yang mendahului ke Galilea, kita yakini dia selalu ada di Galilea kita, Galilea hati kita, Galilea keluarga kita, tempat kita kerja, tempat kita sering mengalami kegelapan hidup, di situ Yesus mendahului untuk menunjukkan terangnya kepada kita. Sekali lagi selamat Paskah untuk semuanya. Ya. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk pertama-tama panitia Paskah, ya, yang sudah bekerja cukup berat dan juga dengan disiplin serta komitmennya. Tak lupa juga untuk mereka semua, terutama anggota-anggota KUR, entah itu KUR dari gabungan atau KUR yang khusus seperti ini, Gita Santi ya. Gita Santi plus, ada plusnya ya, ada suster juga. Ya, terus juga orang-orang muda kita tadi yang pemazmur, lektor juga, yang mendaraskan exultet atau madah pujian Paskah. Banyak dari orang-orang muda yang harus merangkap karena memang kita punya tenaga yang kurang. Kami mengucapkan sungguh-sungguh banyak terima kasih kepada dedikasi semuanya yang sudah berpartisipasi untuk memeriahkan perayaan Paskah kita. Untuk petugas liturgi malam hari ini, Prodiakon, Suster, tim multimedia, petugas tata laksana, Miss Dinar, KUR, pemazmur, tak lupa juga yang mendekor kita, mendekor gereja kita, semua petugas yang ada di luar juga yang menata kursi dan sebagainya. Kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam perayaan Paskah ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga berkat perayaan Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semogalah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan putranya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi.
Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Paling enak kemplang Palembang. Kalau digigit rasanya maknyus. Kepada seluruh umat Keuskupan Agung Palembang, mari bangkit bersama Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Uskup Emeritus, para romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Palembang ini, saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh imam, juga Bapak Uskup Emeritus mengucapkan Selamat Paskah 2026. Tema Paskah kita adalah kasih Allah mendatangkan berkat. Kita mengimani Allah adalah Bapa kita dan Dia Maha Rahim. Melalui putranya Yesus Kristus, Dia menebus kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Maka Paskah harus kita hayati dengan rasa penuh syukur. Kita berterima kasih kepada Allah yang demikian rahim kepada kita.
Dan melalui penebus kita Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Kasih itu mendatangkan berkat, yakni keselamatan bagi kita. Sekali lagi selamat Paskah 2026, Tuhan memberkati. Paling enak kemplang Palembang. Kalau digigit rasanya maknyus. Kepada seluruh umat Keuskupan Agung Palembang, mari bangkit bersama Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Uskup Emeritus, para romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Palembang ini, saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh imam, juga Bapak Uskup Emeritus mengucapkan Selamat Paskah 2026. Tema Paskah kita adalah kasih Allah mendatangkan berkat. Kita mengimani Allah adalah Bapa kita dan Dia Maha Rahim. Melalui putranya Yesus Kristus, Dia menebus kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Maka Paskah harus kita hayati dengan rasa penuh syukur. Kita berterima kasih kepada